saja. Pandemi COVID-19 sudah setahun lebih menggerogoti Indonesia dan dunia. Banyak cara dilakukan pemerintah demi menekan penyebaran virus corona. Namun, masih banyak masyarakat yang abai dan menganggap COVID-19 itu hal yang biasa, bahkan tak menganggapnya ada. Terutama di daerah dengan nilai tradisional keagamaan yang kental, seperti daerah dengan basis NU kuat, daerah yang menganggap cium tangan kiai lebih penting daripada prokes. Hal ini pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 meroket setelah Idul Fitri. Padahal pandemi sudah dapat dikendalikan, pemerintah pun memberlakukan larangan mudik lebaran. Namun, kebijakan larangan mudik tak didukung oleh NU. Masyarakat tradisional keagamaan NU sangat tidak taat prokes, terbukti dari banyaknya pesantren yang menjadi klaster COVID-19. Kemudian, ini diperparah dengan varian Delta ataupun varian lain yang mudah menular masuk ke Indonesia melalui TKI. Juni 2021 lalu, Jubir Wiku mengatakan ledakan kasus corona di Bangkalan Madura dipicu kedatangan PMI yang membawa varian COVID lebih menular. Menkes Budi Gunadi juga membeberkan ledakan kasus COVID di Kudus akibat varian Delta. Artinya, meledaknya COVID-19 saat ini lagi-lagi imbas dari larangan mudik yang ditentang dan tak dipedulikan kelompok tradisionalis NU. Kini pemerintah tengah bersiap menghadapi potensi ledakan kasus COVID-19 dari perayaan Idul Adha. Potensi terjadinya peningkatan transmisi kasus COVID setelah Idul Adha, khususnya di daerah dengan nilai tradisional NU, menyebabkan Presiden Jokowi memperpanjang PPKM darurat hingga 26 Juli 2021. Kemudian, Presiden Jokowi juga memerintahkan tiap daerah menyiapkan tempat isolasi COVID-19 terpusat hingga tingkat desa, serta memantau kapasitas bed occupancy rate di setiap rumah sakit. Pemerintah menyadari perayaan Idul Adha dan pemotongan kurban akan diiringi dengan ketidakpatuhan masyarakat, terutama di daerah keagamaan NU. Karena itu, lebih baik jika wilayah-wilayah yang tetap menggelar sholat Id dan melakukan pemotongan hewan kurban diisolasi penuh. Kemudian bagi daerah yang tidak menggelar sholat Id berjamaah dapat dibuka bertahap setelah PPKM darurat. Supaya lebih aman, warga wilayah tradisional keagamaan tetap dibatasi ruang geraknya memasuki perkotaan. Hal ini harus dilakukan sebab mereka yang taat prokes telah menjadi korban, karena pihak yang berpikiran sempit tak peduli ada pandemi.